bukunya sering dibaca ya, ya Bapak. Tetapi saya pakai jari begini, korek begini, loh kok abunya tebal gitu. Sahabat Golagong, saya sekarang sedang berada di ruang atau kantor Bupati Kabupaten Kupang bersama Dr. Andes Korinus Mas Neno. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Pak, ini ngomong-ngomong soal literasi nih Pak. Siap. Bapak mungkin ingat waktu mahasiswa misalnya, atau sekarang sudah jadi bupati, buku terakhir yang sedang Bapak baca apa ya Pak? Buku terakhir yang saya baca itu mengenai yang sekarang. Buku boleh, terakhir sekarang. yang saya baca itu terutama tentang Undang-Undang Nomor 23. Nomor 23 ya Pak ya? Tentang pemerintah daerah. Iya. Kemudian kemarin itu saya masih baca tentang term of reference Ya. dari kegiatan pelatihan literasi ini, yang disampaikan pada saya. Kemarin saya masih sempat membaca itu. Bapak masih ada waktu nggak sih baca misalnya di luar tugas Bapak, misalnya koran kah, atau misalnya novel kah, atau buku-buku di luar tadi Pak, pekerjaan Bapak? Ada nggak? Pernah nggak? Ada waktu? Masih ada waktu nggak? Yang namanya bupati itu tiap hari kerjaannya baca, disposisi, kemudian menjelaskan. Itu tugas-tugas bupati itu yaitu membaca, menerjemahkan, mendisposisi teknisnya untuk dilaksanakan. Itu pekerjaan kita itu. Penting Pak, menurut Bapak buat warga membaca itu Pak? Kalau membaca itu saya kira ya manusia itu berkembang oleh karena ilmu pengetahuan. Ya, kita itu dilahirkan dengan potensi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, tapi kita akan dibentuk lingkungan, termasuk di dalamnya kita akan dibentuk oleh karena ilmu yang kita baca. Gitu. Jadi baca itu menjadi penting, mau petani, mau peternak, mau pengusaha kecil menengah di bidang lain. Saya kira tugas kita atau penting untuk membaca bagi masyarakat. Nah, terkait dengan Kabupaten Kupang, kira-kira Bapak ada gagasan besar apa agar masyarakatnya senang membaca? Iya, jadi kita pernah punya gagasan untuk membaca itu karena sebagian besar masyarakat kita itu kurang lebih 80% masyarakat kita itu mereka itu adalah petani, peternak, dan sebagian kecil itu adalah nelayan. Dan kita pernah mempunyai ide untuk kemudian melalui dana desa kita memperkuat perpustakaan desa dengan buku-buku yang praktis tentang pertanian, peternakan, dan kemudian ya berkaitan dengan lain kehidupan masyarakat. Nah, menarik nih Pak. Kira-kira mungkin tidak masyarakatnya, misalnya ada petani sukses nih Pak, mungkin nggak ya mereka diajari untuk menuliskan kisah suksesnya? Nah, itu yang saya mengakui terus terang bahwa sampai sekarang enggak. Nah, itu kita tidak buat, memang itu sempat dilakukan oleh beberapa dosen undana kita ya. Itu diantaranya Pak Profesor Malelak, itu sempat membuat tulisan-tulisan tentang cara-cara bercocok tanam untuk jenis-jenis misalnya hortikultura dan sebagainya, tetapi kepada masyarakatnya untuk best practice-nya itu ya? Belum ya Pak? Mereka belum itu. Ya, ada gerakan di Perpustakaan Nasional sekarang Pak, dihimbau agar perpustakaan daerah itu ada satu rak buku berisi kisah sukses baik para petani, pedagang, termasuk Pak Bupati sendiri. Pak Bupati ada rencana menuliskan untuk memotivasi warga? Saya kira untuk menulis saya belum sempat ya Pak? Belum sempat, tapi kalau tiap hari bertemu bicara praktisnya, karena saya orangnya lebih suka yang praktis. Kalau saya teoritis agak kaku saya, tapi saya lebih suka yang praktis, dan saya memang menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan karya-karya besar yang dilakukan oleh orang lain, dan saya sering-sering melihat YouTube. Ini
kalau jenis kelapa ini harus yang tanamnya ini sekian tahun berbuah atau gimana menanam jahe merah, apa itu saya orangnya hobi di situ. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti Bapak ada waktu bisa menuliskan pengalaman hidup Bapak sebagai bupati nanti, Pak. Ya, mudah-mudahan ada waktu. Nah, Pak, sekarang terkait perpustakaan, Pak. Nah, di Kabupaten Kupang itu Bapak pernah datang mungkin ke gedung perpustakaan, saya belum, Pak. Puas tidak dengan gedung perpustakaan? Ya, saya memang ya kita sering sering ada kegiatan-kegiatan itu saya datangi perpustakaan. Ya memang sebetulnya bukan puas, tidak puas. Tetapi kalau saya melihat sesuatu itu apa yang kurang, apa yang kurang yang harus kita benahi karena yang namanya ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Yang kurang bagi kita adalah buku-buku terbaru yang praktis itu yang saya tidak temukan di situ. Jadi buku-buku lama yang ada di situ, kadang-kadang saya lihat ya minat baca juga kurang. Dan kadang saya datang saya lihat kok ini bukunya sering dibaca ya, iya Bapak. Tetapi saya pakai jari begini, korek begini, lu kok abunya tebal gitu. Itu artinya buku ini tidak pernah disentuh, Lah itu ya jadi kita itu masih pada tataran perpustakaan itu menjadi bahan pajangan. Bahan pajangan belum sampai pada bagaimana membudayakan orang untuk kemudian minat baca yang dimulai dari kita pegawai sendiri. Udah baca dari kita pegawai sendiri karena orang di sini kalau berteori itu nggak masuk. Tapi kalau kemudian dia melihat kita membaca dan kemudian kita bisa meng-apply ilmu yang kita baca, lah itu yang dia ikut. Jadi maksud Bapak perkembangan literasi sebuah kota harus dimulai dari dinas perpustakaan sendiri? Ya, harus mulai dari sana. Ya, sudah bagus penataannya, administrasinya sudah bagus. Begitu, tetapi yang masih belum itu ya minat bacanya. Pak, sekarang soal literasi digital. Ya. Bagaimana menurut Bapak perkembangan termasuk di perpustakaan? Apakah penting di sini, misalnya di perpustakaan ditingkatkan kualitas internetnya misalnya? Dan menurut Bapak sendiri optimis nggak dengan literasi digital di Kabupaten Kupang ini? Kalau ya terus terang kalau itu sebetulnya manfaatnya besar sekali itu. Besar ya Pak ya? Besar sekali. Saya pikir ini digital ini berkembang cukup pesat. Dan kalau kita mau supaya digitalisasi itu masuk ke perpustakaan, kita harus mulai dulu untuk mempersiapkan fasilitas dan membangun minat baca. Karena kalau saya di situ juga nggak ada manfaat. Dia lebih bermanfaat itu ada di YouTube, ada di mana-mana itu sebetulnya itu merakyat saja, merakyat sekali. Sampai dengan anak-anak kecil itu mereka lebih suka membacanya di situ. Membacanya di situ. Tapi kalau sekarang ini kita membaca yang namanya buku-buku di perpustakaan, saya kira ya kita kalau saya akui terus terang bahwa itu sekarang sudah nggak tren. Jadi Bapak sudah beralih membaca e-book? Ya. Sudah membaca buku-buku e-book Bapak sudah? Sudah ya? Jadi kalau kita tinggal download saja jenis buku ini, itu pasti ada di itu, pasti ada. Jadi mau buku apa saja. Kayak saya kepingin melihat undang-undang dan ada pegawai negeri mengajukan izin cerai. Saya mesti tahu dulu. Nah, izin cerai ini undang-undang ini rujukannya mana? Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ya sudah saya cek. Oh, yang langsung ini. Bapak tuh langsung online ya? Iya, kita harus pilihan sudah tidak ada. Pilihan tidak ada. Ini saya terus terang sama Adik. Kalau kita ingin memiliki satu perda tentang misalnya perpustakaan, di dunia zaman ini nggak ada susah. Nggak perlu pikir banyak, download aja akan ketemu semua yang ada dan kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi lokal daerah. Kondisi lokal daerah itu yang saya bilang kalau pejabat itu harus begitu. Kemudian satu hal yang pokok, sangat sulit bagi orang yang ingin maju jika ia berusaha untuk menipu dirinya. Itu berat.
berat. Saya orang yang sangat berat ketika antara apa yang diomong dan apa yang dilakukan itu berjalan tidak seimbang, itu saya sangat berat. Saya sangat berat untuk saya, dan kalau sudah begitu cepat habis itu. Cepat habis. Saya orangnya kurang respect. Nah, lalu yang berikut ya, kita harus menyadari bahwa dunia sudah berubah. Jadi zaman kita harus sesuai adaptasi ya. Zaman berubah. Seorang bupati harus memiliki mental entrepreneurship yang cukup. Yang kedua, jauhi sudah yang namanya terlalu birokratif. Mental priainya ditinggi-tinggikan, asal yang terhormat senyum-senyum. Kalau saya enggak, Pak. Mau apa kita bikin? Mau apa kita bikin? Kalau kurang, mari kita perbaiki. Mari kita perbaiki. Kalau bodoh, tinggal download aja. Download, belajar. Kalau saya tanya sekarang, download, belajar. Kalau tidak bisa jawab, saya kasih kesempatan 15 menit. Artinya Bapak setuju perpustakaan sekarang bergerak ke digital ya, Pak? Iya. Bergerak ke digital. Dan itu lebih cepat, Pak. Kalau kita mau datangkan dia baca buku-buku, aduh, anak-anak sekarang ini malasnya minta ampun. Kalau dia baca buku. Ini soal waktu, himbauan kepada generasi muda di Kabupaten Kupang soal literasi digital, pemanfaatan itu. Saya orang mau maju itu ketika orang menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai lingkungannya. Untuk menguasai ilmu pengetahuan, kuasai dulu dirimu. Kuasai dirimu. Kemudian untuk menguasai ilmu pengetahuan, belajarlah dari apa yang sudah dilakukan pendahulu, yang dituliskan di dalam untuk menjadi rujukan kita praktek masa kini. Jadi ilmu itu, tulisan itu dia tidak pernah berasal dari ilmu masa depan. Tapi ilmu itu selalu berasal dari apa yang dilakukan oleh masa lalu. Kemudian dirasa bermanfaat, ditulis untuk menjadi rujukan kita hari ini. Menjadi rujukan kita hari ini. Jadi teruslah belajar dan berlatih dirilah untuk menulis. Karena dengan menulis kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Yang kedua, menulis itu is money. Saat ini menulis is money. Orang bikin konten saja di YouTube kaya raya. Kok kita mau nulisnya nih, nggak usah lagi mikir yang sulit-sulit. Dr. Andes Korinus Mas Neno, ingat, kuasai dirimu dan belajar dari ilmu pengetahuan masa lalu. Saya Golagong di ruang kantor Bupati Kabupaten Kupang. Salam literasi. Salam literasi. Ya, literasi untuk kesejahteraan. Sudah ya? Silakan Pak. Santai aja Pak. Santai ya.